Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Putri Damayanti. Selamat datang di analisis mendalam mengenai salah satu kasus yang mengguncang dunia perbankan lokal, yaitu penutupan PT BPR Bank Jepara Arta. Sebuah bank berkreditan rakyat yang seharusnya menjadi pilar ekonomi daerah, namun harus tumbang karena kombinasi faktor kompleks yang akan kita bedah pada video kali ini. Nah, PT BPR Bank Arta Jepara adalah sebuah BUMD yang beroperasi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Nah, perannya sangat strategis, fokus pada penyaluran kredit untuk usaha kecil dan menengah atau UKM, sebuah sektor vital bagi perekonomian lokal. Namun, di balik peran pentingnya, bank ini mengalami kegagalan. Kegagalan ini bukan tunggal, melainkan hasil dari beberapa faktor internal yang saling berkaitan. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, penyebab pertama yang paling krusial adalah masalah kredit bermasalah dan fiktif. Dugaan korupsi dalam pencairan kredit usaha antara tahun 2022 hingga 2024 melibatkan pemberian kredit fiktif kepada 39 debitur. Nah, ini adalah skema yang sengaja untuk menguras dana bank melalui pinjaman palsu, menyebabkan kerugian negara yang fantastis, yaitu sebesar 220 hingga 250 miliar rupiah. Nah, KPK telah menyita aset terkait kasus ini, termasuk uang tunai, kendaraan, dan 130 bidang tanah senilai 50 miliar rupiah. Yang lebih mengejutkan, transaksi pencurigakan sebesar 102 miliar rupiah disalurkan ke 27 debitur, dengan 94 miliar rupiah diantaranya disetorkan ke simpatisan partai politik berinisial MIA dan perusahaan terafiliasi. Ini jelas menunjukkan adanya jaringan yang lebih luas di balik skema kredit fiktif ini, yang berpotensi melibatkan entitas politik. Tidak hanya itu, audit OJK juga menemukan 35 debitur bermasalah dengan agunan kredit, di mana 80 bidang agunan belum selesai proses balik nama. Banyak debitur berasal dari luar kota Jepara yang itu tentu saja mempersulit proses penagihan. Nah, plafon kredit yang diberikan juga dianggap terlalu besar dan mengkhawatirkan, menunjukkan bank mengambil risiko yang tidak proporsional. Lalu yang kedua, BPR Bank Jepara Arta menunjukkan kelemahan fatal dalam manajemen risikonya. Penyaluran kredit sebesar 102 miliar rupiah kepada 27 debitur pada tahun 2022 hingga 2023 dilakukan tanpa analisis risiko yang memadai. Nah, lalu selanjutnya faktor yang ketiga adalah tata kelola perusahaan yang buruk dan pelanggaran regulasi. Praktik korupsi sistematis ini menyebabkan kerugian pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara sebesar 4 miliar rupiah. Nah, temuan BPK dan OJK juga menunjukkan pelanggaran serius terhadap regulasi perbankan, termasuk kegagalan mengatasi batas maksimum pemberian kredit, permodalan, dan likuiditas. Nah, ketidakpatuhan ini adalah tanda peringatan dini masalah yang lebih dalam, termasuk potensi perilaku kriminal. Lalu terakhir, kondisi keuangan yang buruk memicu penarikan simpanan nasabah secara masif atau sering disebut bank run. Bank bahkan sampai membatasi penarikan hingga 500.000 per hari dengan antrean mencapai 3 bulan. Ini adalah cerminan nyata hilangnya kepercayaan publik terhadap bank. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar banyak tentang langkah-langkah preventif yang seharusnya dilakukan. Yang pertama, penguatan tata kelola perusahaan dan kepatuhan. BPR harus menerapkan prinsip GCG sesuai POJK nomor 9 tahun 2024, termasuk pembentukan komite audit dan pemantau risiko. Peningkatan integritas direksi dan dewan komisaris sangatlah penting agar tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, peningkatan manajemen risiko kredit. Bank harus menerapkan prosedur penilaian kelayakan kredit yang ketat untuk setiap debitur, menghindari penyaluran dana ke pihak yang tidak mampu membayar.
Lalu yang ketiga, strategi pengelolaan likuiditas yang efektif. Ini mencakup perakiraan arus kas yang akurat dan evaluasi pengeluaran yang cermat. Lalu yang keempat, peningkatan permodalan. Pemegang saham pengendali harus melakukan injeksi modal yang memadai dan tepat waktu untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan OJK, yaitu 12% dan cash ratio rata-rata 3 bulan terakhir minimal 5%. Nah, kegagalan Bank BPR Jepara Arta ini adalah pengingat keras akan pentingnya praktik perbankan yang sehat dan kepatuhan regulasi. Diperlukan juga pengawasan proaktif dari regulator, serta komitmen internal bank dalam tata kelola dan manajemen risiko yang kuat, demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan kita. Nah, berikut ya adalah yang ingin dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.